Hai Tuan Muda Lovers, kali ini Mince mau melanjutkan ringkasan cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda episode 159. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain terhindar orang-orang monyong yang suka songong, suka nyolong, suka berondong dan suka onenong. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Di episode kali ini diceritakan jika Tuan Muda Abhimana, alias si Babang Gondrong yang baik hati dan tidak sombong mengajak Kinanti menjenguk Radit. Kinanti tentu saja kaget dan langsung bicara dalam hati. Kalau aku nolak pasti Mas Abhi bakal marah dan mikir macem-macem lagi. Kinanti pun jadi menghela nafas dan akhirnya menerima ajakan Abhimana. Di tempat lainnya, Rendra lagi nungguin David di sebuah kopi shop. Tak lama datang dan langsung menghampiri Rendra sambil tanya, "Kok lo sendiri? Tadi mana?" Katanya mau datang. Rendra lalu sok-sokan jawab, "Bentar lagi kali. Lo pesen minum aja dulu. Di sini kopinya enak loh." David jawab datar, "Nanti aja pesannya." Rendra lalu bilang, "Coba deh, gue tanyain dia udah sampai mana." Rendra lalu belagak nelpon tadi, padahal bohong. Rendra pun lalu pura-pura bingung. "Loh kok malah nggak aktif sih? Gimana nih si tadi?" David pun jadi heran. Rendra lalu bilang, "Tadi sih sebelum lu datang, si tadi bilang dia masih di jalan. Abis baterai kali ya." David yang nggak sadar lagi dibohongin Rendra percaya begitu aja. Rendra lalu bilang, "Oh ya, gue lupa kasih tahu Amanda kalau lo kesini. Tapi lo pasti udah bilangkan ke Amanda." David pun jadi makin heran. "Gue nggak bilang apa-apa ke Amanda." "Buat apa juga bilang?" Rendra lalu kayak mancing-mancing gitu. "Ya kan kalian dekat. Gue kira lo pasti ngasih tahu." David pun jadi memicing. Tapi nggak komen apa-apa. David lalu memanggil waiter, pesen kopi. Sementara itu Herman yang berada di rumahnya lagi rebahan di sofa sambil belaga lagi sakit. Nerissa pun jadi heran. "Loh, Mas, kamu nggak berangkat ke kantor?" Herman jawab, "Kayaknya enggak deh. Badan aku sakit semua lemes." Herman pun lalu telepon sekretarisnya. "Halo, Ika, saya nggak ke kantor ya hari ini. Saya lagi sakit, tolong semua meeting saya di-cancel dulu." "Makasih." Herman pun lalu mengakhiri panggilan. Nerissa pun jadi menatap cemas. "Mas, mau aku bikinin teh hangat?" Herman menggelengkan kepala. Di saat yang sama, terdengar suara bel rumah dan ketukan pintu yang diketuk berkali-kali. Herman dan Nerissa pun kaget. Nerissa lalu tanya siapa sih yang datang. "Kok berisik banget gitu?" Herman malah termenung. Nerissa pun lalu jalan ke depan pintu dan mau bukain pintu. Herman karuan jadi cemas dan langsung teriak pelan, "Jangan dibuka." Nerissa jadi makin heran. Suara bel pun terdengar lagi. Nerissa yang penasaran lalu bilang, "Aku lihat bentar itu siapa." "Udah, Mas duduk aja di sini. Biar aku yang buka." Namun Herman malah memegang tangan Nerissa sambil kasih kode agar Nerissa jangan bicara keras-keras. Nerissa pun jadi makin heran dan penasaran. Sementara itu di depan pintu rumah Herman, seorang klien Herman yang lain datang mau nagih pembayaran, ketuk-ketuk pintu dan pencet bel terus. Si klien pun lalu panggil-panggil Herman. "Pak Herman, saya Oka dari CV Sanjaya." "Pak Herman, buka pintunya." Nerissa yang mendengar suara si klien makin heran dan tanya ke Herman, "Mas, itu di luar ada yang nyariin kamu. Kok nggak dibukain?" Herman yang terlihat cemas lalu jawab, "Ya udah, biarin aja. Kalau kamu buka, nanti bisa ketahuan dong sama klien aku, kalau aku di sini." Nerissa pun jadi mengernyit dan tanya, "Maksudnya gimana? Jadi kamu itu nggak sakit tapi menghindar dari klien kamu?" Herman malah sok-sokan pusing banget. "Aku tuh lagi nggak sanggup mikirin kerjaan, udah, biarin aja ya."
Si klien yang masih berada di luar rumah Herman terus teriak-teriak marah. Pak Herman, tolong ya lunasin pembayarannya. Nerissa yang masih penasaran lalu tanya lagi ke Herman. Mas, itu maksudnya pembayaran apa? Kamu berhutang. Herman malah menunduk bingung. Nerissa pun jadi teringat saat kemarin melihat salonnya Karina ditutup. Nerissa lalu bilang, kemarin juga aku pas lewat depan salonnya Karina, malah ditutup salonnya. Sebenarnya apa yang terjadi sih Mas? Herman yang lagi cemas jadi gelagapan. Sementara itu Radit yang masih berada di dalam sel lagi duduk sambil termenung. Tiba-tiba sipir datang dan memanggil Radit. Saudara Radit. Radit menoleh. Sipir lalu bilang, ada kunjungan buat Anda. Radit pun langsung bangkit dan kemudian pergi bersama Radit. Yang datang ternyata Babang Gondrong sama Kinanti. Radit pun lalu tersenyum sambil kemudian duduk di depan keduanya. Radit lalu tanya, hai, apa kabar? Babang Gondrong jawab, baik. Sementara itu Kinanti yang emang masih curiga sama Radit hanya diam saja dan gak mau temu pandang sama Radit. Babang Gondrong lalu tanya, gimana di dalam sana? Ada masalah nggak? Radit lalu jawab, enggak kok. Semuanya baik-baik aja. Babang Gondrong lalu memberikan kantong yang dibawanya ke Radit. Ya udah, ini selimut sama baju ganti buat kamu. Selama belum putusan sidang, kamu masih boleh pakai baju sendiri kan? Radit jawab, iya. Makasih banyak ya Bi. Kinan. Babang Gondrong sambil tersenyum mengangguk. Sementara Kinanti cuma tersenyum kaku. Babang Gondrong lalu bilang, kamu juga udah ketemu sama pengacaranya kan? Radit jawab, udah kok. Kemarin saya juga udah mulai kasih beberapa keterangan ke dia. Babang Gondrong lega dan bilang, oke, kalian saling kerja sama aja yang baik. Informasi apapun yang mereka butuhkan, kasih aja, biar mereka bisa cepat selesaiin semuanya. Radit jawab, iya. Radit pun lalu menatap Kinanti. Namun Kinanti masih terlihat canggung dan sama sekali nggak mau lihat Radit. Radit pun lalu mencoba bicara sama Kinanti. Saya tahu, kamu pasti masih nggak percaya sama saya. Saya paham kok. Kinanti tercekat dan akhirnya menatap Radit. Radit pun lalu melanjutkan ucapannya, saya nggak akan paksa kamu untuk percaya sama saya. Tapi saya akan buktikan dengan perbuatan saya aja agar kamu bisa lihat sendiri, kalau saya sudah berubah, dan saya nggak main-main. Kinanti pun jadi serba salah. Babang Gondrong pun lalu menatap Kinanti sambil bertanya ketus. Emang kamu masih nggak percaya sama dia? Kinanti jadi makin gugup. Radit pun jadi tersenyum dan langsung tenangin Babang Gondrong. Udah, nggak usah ditanya lagi. Kasihan istri. Kamu jadi grogi gitu. Lagian kalau saya jadi dia, saya juga pasti bakal begitu. Soalnya itu artinya dia sayang dan peduli sama keselamatan kamu. Babang Gondrong jadi ternyuh mendengar ucapan Radit. Sementara itu Kinanti jadi makin serba salah. Di tempat lainnya, David masih duduk berhadapan dengan Rendra. David mulai resah dan sesekali lihat jam tangannya. David lalu tanya, mana nih si Teddy? Kok belum datang-datang? Rendra sambil memasang wajah sok kecewa lalu jawab, wah, kayaknya kita diperan nih sama si Teddy. Mana lo udah bela-belain datang ke sini, dianya sendiri malah nggak muncul. Sorry ya bro. Nanti gue omelin deh itu anak. David pun jadi bete. Namun mencoba untuk tetap santai. Ya udah nggak apa-apa, mungkin dia lagi sibuk. Tak lama kemudian pesanan mereka datang. David pun lalu mengajak Rendra makan. Rendra mengangguk. Rendra makan sambil sesekali melirik-lirik David dan mulai kepo lagi. Oh ya Fit, gue boleh tanya sesuatu nggak? Perasaan David mulai nggak enak. David pun lalu balik tanya. Tanya apa? Rendra jawab. Soal lo sama Amanda. Kok bisa sih kalian masih berhubungan baik? Padahal kan kalian udah putus? David pun makin gak nyaman. Namun David kemudian memberikan jawaban.
Emangnya ada larangan ya kalau orang udah putus nggak boleh tetap berhubungan baik? Rendra jawab. Ya enggak sih. David lalu balik tanya. Ya terus kenapa? Lagian gue nggak suka cari masalah sama orang. Jadi kalau memang masih bisa, gue mendingan tetap jalin hubungan yang baik dengan siapapun itu. Rendra jawab. Tapi kan ini sama mantan. Dan setahu gue jaga hubungan sama mantan itu lebih susah loh. David tercekat dan langsung menatap Rendra sambil tanya. Kenapa sih lo tanya-tanya soal ini terus? Lo merasa insecure sama gue? Rendra terhenyak karena nggak nyangka David langsung tegas ke dia. Rendra pun jadi gelagapan. Sementara itu David jadi tersenyum dan kemudian melanjutkan ucapannya. Lo tenang aja lah, gue nggak akan gangguin Amanda lagi kok. Justru gue dukung kalian buat segera jadian. David lalu sok lihat jam sambil kemudian bilang. Sorry, kayaknya gue harus pamit duluan, soalnya masih ada meeting di kantor ini semua biar gue yang bayar. Dengan cool, David pergi dari sana. Rendra yang baru kena skakmat David jadi dongkol sendiri. Sementara itu Marissa yang masih penasaran sama Herman lalu tanya. Kok diem aja sih mas? Jawab dong pertanyaan aku. Herman pun tercekat dan langsung berusaha mencari-cari alasan. Jadi gini, aku kan nggak paham sama bisnisnya Karina, ditambah lagi dia punya pinjaman buat pengembangan bisnisnya. Jadi daripada nekat nerusin tapi malah bikin hancur ya mendingan ditutup aja kan toh Karinanya udah nggak ada. Herman pun lalu sok terisak sedih. Namun Marissa yang emang masih penasaran malah tanya lagi. Terus, orang di luar itu siapa? Herman jawab. Itu supplier baru di kantor aku, barangnya masih kita cek di quality control. Tapi orang itu nggak sabaran, jadinya gitu deh. Marissa lalu tanya. Jadi bukan karena kamu yang ngutang? Herman jawab. Ya bukanlah. Sejak dulu aku tuh nggak pernah punya hutang. Kecuali sama Abhimana. Marissa tatap Herman dengan penasaran. Dia masih ragu, tapi nggak bisa nanya lagi. Sementara itu Herman lalu sok manja ke Marissa sambil bilang. Aku lapar nih. Bikinin bubur dong. Marissa menghela nafas. Tapi kemudian mengangguk dan mau bikinin permintaan Herman. Herman pun jadi bernafas lega. Di tempat lainnya, Reno dan yang berada di dalam kamarnya masih terlelap tidur. Tak lama Anne mulai terbangun dan langsung perhatiin Reno sambil kibaskan tangannya di depan wajah Reno. Setelah yakin Reno masih pulas, dengan perlahan Anne mengendap, mendekati HP. Dan dompet Reno yang diletakkan di atas meja rias. Anne pun lalu cek HP dan dompet Reno sambil berkata dalam hati. Aku harus cari bukti lagi nih. Kalau ternyata dia bohong soal malam itu, pasti ada buktinya di sini. Anne terus cek HP dan dompet Reno. Namun Anne juga menemukan apapun. Anne pun jadi bete. Di saat yang sama Reno ternyata sudah terbangun dan diam-diam melihatin Anne. Reno pun jadi lega dan langsung bilang dalam hati. Untung semuanya udah gue amanin. Pokoknya selama Anne masih curiga, gue harus waspada. Emang dasar buaya buntung luren. Udah punya bini juga masih aja lo kegatelan. Ketahuan si Anne ama babang gondong tahu rasa lu. Sementara itu si Keong racun dan itu yang berada di rumah Kevin lagi menyiapkan makanan di meja makan. Si Keong racun dan itu benar-benar terlihat kayak istri solehah. Si Keong racun dan itu pun lalu memanggil Kevin. Sayang masakannya udah siap. Yuk kita makan. Tak lama Kevin keluar dari kamar dan langsung menghela nafas melihat si Keong racun dan itu. Kevin yang sebenarnya emang cuma mau modusin si Keong racun lalu bertanya dalam hati. Duh, sampai kapan sih dia bakal tinggal di sini? Si Keong racun dan itu yang emang belum sadar jika dia cuma dimodusin si Kevin jadi bertanya heran. Kok malah bengong? Ayo dang dimakan. Kevin tercekat dan langsung berusaha ceria. Iya sayang. Ini aku mau makan. Si Keong racun dan itu dengan lebaynya lalu tanya. Mau aku ambilin? Sini. Kevin mau jawab.
Namun si keong racun dan itu yang emang pengen buru-buru dinikahin si Borondong Garing keburu ambilin nasi dan lauk buat Kevin sambil kemudian tanya. Segini. Cukup? Kevin jawab. Iya udah cukup. Kevin yang tidak ingin modusnya ketahuan si keong racun terpaksa makan masakannya si keong racun dan itu. Si keong racun dan itu pun lalu tanya. Enak enggak? Kevin terpaksa jawab. Enak kok enak tapi sayang, boleh nggak aku tanya sesuatu? Si keong racun dan itu jawab. Boleh, mau tanya apa? Kevin lalu bilang. Kamu nggak kangen sama rumah kamu? Si keong racun terhenyak. Dan balik tanya. Kok kamu nanya gitu? Kevin jawab. Ya nggak apa-apa sih. Aku cuma pengen tahu. Habisnya selama tinggal di sini kamu selalu masak, beres-beres. Sementara di rumah kamu, mau makan tinggal makan, mau apa-apa tinggal suruh pembantu. Apa kamu nggak kangen kayak gitu lagi? Apalagi kamu punya anak. Apa nggak kangen sama anak kamu? Si keong racun dan itu pun jadi sedih dan jawab. Kangen. Si Kevin pun jadi senang, mengira jika si keong racun dan itu mau pulang ke rumahnya. Namun si keong racun dan itu selalu melanjutkan ucapannya. Tapi masalahnya, mereka yang nggak kangen aku. Mereka semua benci sama aku. Jadi ngapain aku pikirin? Si keong racun dan itu pun lalu makan lagi sambil berusaha nggak peduli sama keluarganya. Kevin pun jadi nggak sabar dan langsung bangkit sambil bilang. Sayang, ikut aku yuk. Si keong racun dan itu kaget dan tanya. Kemana? Kevin jawab. Udah ikut aja. Jangan lupa bawa barang-barang kamu ya. Si keong racun dan itu pun makin kaget. Sementara itu Kevin yang emang sudah nggak sabar lalu menarik tangan si keong racun, membawanya pergi dari rumahnya. JRENG. Itu kaget. Di tempat lainnya, David yang terlihat masih kesal sama Rendra lagi nyetir sambil bergumam. Bete. Ngapain sih si Rendra tanya soal aku sama Amanda terus? Aneh banget. David pun lalu mengambil HP-nya dan kemudian telepon Amanda. Amanda yang mau berangkat kerja jadi terkejut dan jadi bergumam heran. David? Ngapain ya dia telepon aku? Amanda pun lalu terima panggilan dari David yang bilang. Halo Amanda, maaf kalau ganggu. Aku cuma mau tanya. Kamu sudah jadian belum sama Rendra? Amanda, tentu saja kaget mendengar pertanyaan David dan balik tanya. Kok kamu tiba-tiba nanya begitu? Kenapa? David sambil terus nyetir lalu jawab. Nggak apa-apa, aku cuma nanya aja. Soalnya tadi aku ketemu dia. Amanda makin kaget dan tanya. Kamu ketemu Rendra di mana? David jawab. Di cafe. Tadinya dia ngajakin ketemuan, bareng sama Teddy, temen aku yang dari Kalimantan. Tapi ternyata si Teddy nggak datang. Amanda lalu tanya lagi. Terus? David jawab. Ya jadi kita ngobrol berdua aja. Aku rasa si Rendra itu cinta banget sama kamu soalnya dia sampai insecure sama aku. Amanda pun jadi terhenyak dan tanya. Maksudnya kamu gimana? David jawab. Habisnya dia selalu tanya-tanya soal hubungan kita dan juga perasaan aku ke kamu sekarang. Amanda tercekat tapi dia mencoba tenang. Mungkin dia penasaran aja kali. David jawab. Bisa jadi. Itu aja yang mau aku omongin, kalau memang kalian udah jadian, aku ikut seneng. Bye. David lalu mengakhiri panggilannya. Amanda pun terhenyak dan jadi bergumam heran kemarin dia nanya-nanya ke aku, sekarang tanya-tanya ke David. Kenapa sih Rendra jadi kayak kepo gitu? Amanda pun jadi mulai nggak suka sama Rendra. Sementara itu Babang Gondrong dan Kinanti yang baru menjenguk Radit akhirnya sampai rumah. Di saat yang sama seorang kurir datang dan bilang, saya mau antar paket buat Ibu Kinan. Kinanti pun jadi semangat dan tanya, furniture ya mas? Wah, pas banget datangnya. Kurir jawab, benar bu itu barang-barangnya. Kurir lalu tunjuk tumpukan kardus, tempat furniture yang emang belum dipasang. Babang Gondrong pun jadi bingung dan tanya ke Kinanti, emangnya? Kamu beli furniture apa? Kinanti jawab. Macam-macam, ada lemari, buffet,
mainan, semuanya buat kamar bayi kita. Babang Gondrong tentu saja kaget. Banyak banget. Kinanti malah nyengir dan bilang, cuma sedikit kok. Kinanti lalu kembali menatap kurir sambil bilang, ya udah mas, tolong masukin ke dalam ya. Kurir jawab, baik bu. Kurir pun lalu segera mengangkut tumpukan kardus dan membawanya masuk ke dalam rumah. Babang Gondrong pun jadi menghela nafas. Sementara Kinanti sambil tersenyum lalu bergegas masuk ke dalam rumah. Babang Gondrong pun lalu ikut masuk. Kinanti dan Babang Gondrong lalu menatap tumpukan kardus yang kini sudah berada di kamar bayi. Babang Gondrong yang masih bingung lalu tanya, kamu beli furniture apa sih? Kok tipis gini? Kinanti jawab, ini karena belum dipasang mas. Kan? Saya belinya yang versi rakit sendiri. Babang Gondrong jawab, pantesan. Terus siapa yang mau rakit? Kinanti sambil tersenyum lalu jawab, ya mas Abhidong. Babang Gondrong tentu saja kaget dan tanya, hah? Semuanya. Kinanti sambil tersenyum mengangguk. Babang Gondrong pun karuan jadi bete dan tanya, kenapa nggak beli yang udah jadi aja sih? Kemarin kan saya udah ngerakit ranjang. Kinanti sambil tersenyum lalu jawab, tapi kan kebutuhan bayi kita bukan cuma ranjang. Ayolah mas demi anak kita. Dia pasti seneng deh kalau lihat papanya yang ngerakit barang-barang buat dia. Babang Gondrong pun menjawab ketus. Gimana bisa tahu orang masih di dalam perut? Kinanti pun lagi-lagi malah tersenyum dan akhirnya bilang, saya bantuin deh. Namun Babang Gondrong lagi-lagi malah bertanya ketus. Yang jelas kalau ngomong, bantuin apa cuma nemenin? Kinanti sambil nyengir lalu jawab, nemenin deh. Babang Gondrong pun jadi sebel dan sambil ngedumel bete lalu mulai membuka satu persatu kardus. Ternyata isinya tumpukan papan beraneka ukuran dan bentuk yang harus dirakit. Babang Gondrong pun jadi syok dan tanya. Kinanti pun jadi heran dan tanya, kok belum ada yang dirakit sih? Babang Gondrong jawab, gimana mau dirakit kalau saya aja nggak tahu harus mulai dari mana? Babang Gondrong pun lalu bilang, udahlah kita sewa tukang aja. Namun Kinanti menolaknya dan bilang, ya jangan dong mas, saya kan sengaja beli ini biar kita sendiri yang rakit. Biar lebih berasa. Jadi experience sendiri nantinya buat kita. Ya kan? Babang Gondrong karuan jadi makin bete dan langsung ngegerutu experience kok. Ngerepotin. Yang ada malah jadi pengalaman buruk. Kinanti jadi tersenyum dan bilang, udah jangan marah-marah terus nih, mendingan makan. Kinanti pun lalu suapin cheesecake ke mulut Babang Gondrong, biar Babang Gondrong semangat ngerakit furniture buat bayinya. Namun maaf ya guys, ringkasan cerita terpaksa Mince akhiri dulu sampai di sini. Kira-kira Babang Gondrong berhasil ngerakit furniture buat bayinya itu enggak ya? Lalu kira-kira si Borondong Garing Kevin mau membawa si keong racun dan itu kemana? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat yang baru gabung, sekali lagi Mince ingetin. Jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain, terhindar orang-orang monyong yang suka songong, suka nyolong, suka berondong, suka onenong dan pastinya juga akan ketinggalan update cerita sinetron terpaksa menikahi tuan muda.